Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya meyakini bahwa umat Tuhan di dalam Tuhan itu apapun keadaannya, itulah nikmatnya hidup. Keindahan hidup di situ, bahkan kekayaan hidup kita di situ pula bersama dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mencoba merenungkan bersama-sama dan saya coba untuk share screen. Teks kita pada saat ini ya, teks yang saya ambil adalah Matius pasal 6 ayat 19 sampai yang ke 24. Saya secara konvensional, maksudnya secara orang zaman dulu itu membaca Alkitab yang ada ini, membaca untuk Bapak Ibu Saudara ya umat Tuhan, diberkati Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, tema yang saya ambil adalah janganlah mengumpulkan harta di bumi. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Ini adalah tema yang sangat menarik, bahkan sangat relevan di tengah fenomena-fenomena sekarang ini. Ketika saya tanya atau apa yang ada dalam pikiran saudara ketika mendengar kata harta itu. Kira-kira dalam pikiran kita itu ketika kita mendengar kata harta, maka yang pertama katakanlah uang. Harta itu uang. Harta itu deposito. Apalagi tabungan. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika bicara harta? Emas, sertifikat, tanah, rumah, atau benda-benda yang sangat berharga. Barang-barang berharga atau bernilai tinggi, atau sejenisnya. Ini harta. Tentu saja ini bicara bentuk atau jenis. Jadi kalau kita berpikir, kemudian muncul dalam pikiran kita itu harta, maka ini bentuk atau jenis-jenis harta itu seperti ini. Uang, deposito, tabungan, emas, sertifikat, barang-barang berharga atau bernilai tinggi. Itu bentuk, itu jenisnya. Tapi kemudian kita bicara lebih ke dalam lagi atau lebih mendalam, maka ketika kita bicara atau kata harta itu muncul dalam pikiran kita, maka harta itu bicara tentang jaminan masa depan. Kalau kita bicara tentang harta atau seseorang mengatakan harta, maka itu bicara jaminan masa depan. Apalagi ketika bicara tentang harta atau bentuk-bentuk jenis harta yang dikatakan tadi, maka itu bicara alat transaksi. Alat transaksional. Artinya kalau kita pergi ke toko, kita pergi ke supermarket, ya bawa uang. Ada uang, ada barang. Tidak ada uang, tidak ada barang. Itu istilahnya. Kan alat transaksi. Berikut, apa itu harta? Maka itu berbicara ketika ada uang, ada barang, ada jasa, ada uang, itu kegunaan atau motif. Apalagi kira-kira? Prestis, bisa juga prestis. Kalau ada orang bicara tentang harta, itu bicara tentang harga diri. Nilai, value. Jadi kalau saya bicara tentang harta, itu bicara nilai atau value. Apalagi anak muda zaman sekarang. Keberhargaan diri atau nilai dari diri itu ditentukan dari apa yang dia bawa. Jadi dia pakai mobil apa nih?
Nah, itu nilai atau harga dirinya di situ. Atau dia pakai jam tangan apa, dia pakai baju merek apa, baju yang bermerek, itu nilai diri. Jadi harta atau sesuatu yang berharga, itu di dalam perspektifnya, di dalam pikirannya itu adalah menyangkut value dirinya. Jadi keberhargaan seseorang ditentukan oleh harta. Seseorang itu berharga atau tidak, karena dia punya ini dan punya itu. Berani tidak punya ini dan tidak punya itu, kurang berharga atau kurang dihargai. Itu perspektif. Bicara sebuah perspektif. Nah itulah kira-kira akumulasi atau kumpulan dari semua itulah kata harta kira-kira yang ada dalam gambaran pikiran kita. Ketika kata harta itu muncul dalam pikiran kita. Baik bentuk, baik kegunaan motif, maupun jaminan masa depan. Bahkan nilai diri, keberhargaan seseorang ditentukan oleh apa yang dia bawa, apa yang dia punya. Apalagi kalau perempuan, tas mereknya apa. Itu sangat menentukan. Jadi itu kira-kira seperti itu. Sebuah introduction atau sebuah pendahuluan dari harta itu. Memang pada faktanya dalam hidup kita ini tidak bisa lepas dari kepemilikan harta. Ini fakta realitas yang kita hadapi bahwa hidup kita ini tidak lepas dari harta. Memang kita membutuhkan harta, tidak bisa tidak, atau misalnya kita perlu harta dalam bentuk-bentuknya yang tadi. Bahkan lembaga-lembaga sosial non-profit sekalipun memiliki harta sebagai alat transaksi untuk operasional. Sekolah teologi itu punya harta. Lembaga-lembaga teologi punya harta. Dalam arti sebagai alat transaksi untuk operasionalitas. Saya pikir akan menjadi repot ya mahasiswa-mahasiswa teologi zaman sekarang kalau tidak punya uang. Untuk diutus kemana perlu uang. Itu fakta. Bahwa dalam hidup kita ini tidak bisa lepas dari harta dengan segala macam bentuknya, dengan segala macam motifnya. Maka kerja keras untuk mencapai harta pun adalah keharusan. Jadi kita kerja keras supaya dapat harta sebagai jaminan hari tua atau sebagai alat transaksi untuk kini dan sekarang. Ini tidak bisa tidak. Itu harus ada. Ini fakta. Nah, apakah ini salah? Tentu tidak. Jika demikian, bagaimana dengan janganlah mengumpulkan harta di bumi? Nah, saya katakan tadi bahwa kita itu tidak bisa tidak tanpa harta dalam berbagai bentuknya tadi, yang di atas. Nah, persoalannya adalah teks yang kita baca tadi, ketika Yesus khotbah di atas bukit itu, Yesus berkata bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, ini persoalannya. Apakah firman Tuhan ini irrelevan? Artinya tidak cocok dengan kenyataan atau realita yang kita hadapi. Kita masih di bumi. Tapi Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Apakah ini tidak relevan dengan kondisi kita sekarang ini? Apakah ini terlalu bicara surga? Tapi kita ini di bumi. Kita perlu harta. Minimal sebagai alat transaksi. Nah, kita percaya bahwa ini presuposisi adalah sebuah keyakinan awal yang tidak bisa digugat. Bahwa kita punya keyakinan firman Allah itu tetap relevan di sepanjang zaman dan tetap sama isinya. Firman Tuhan itu tetap relevan di sepanjang zaman. Isinya sama, pesannya sama. Tapi kok yang ada Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jadi ini ada apa sebenarnya? Apakah ini kontradiksi, pertentangan dengan yang antara apa yang kita yakini tentang Alkitab dengan realita yang kita hadapi itu tidak sejalan, tidak sesuai. Apakah demikian? Coba kita perhatikan teks ini secara sederhana. Coba kita lihat bahwa di dalam khotbah Yesus, terutama di pasal 6 ini punya pola yang sama menariknya. Itu punya pola yang sama. Apa? Pola yang sama itu apa? Coba kita lihat polanya yang ditunjukkan di situ. Ketika Yesus, walaupun sebelumnya juga bisa dilihat pola ini, cuma saya ambil aja yang beberapa saja ini. Nah, ketika Yesus bicara tentang hal berdoa, polanya itu selalu begini. Perintah negatif, kemudian perintah positif. Janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Tapi kalau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Ini perintah positif. Perintah negatif, lalu ke perintah positif.
Lagi pula dalam doamu, kalau berdoa jangan bertele-tele. Karena itu berdoalah demikian, yang tidak bertele-tele. Gitu. Dalam hal berpuasa, apabila kamu berpuasa, janganlah, perintahnya negatif. Janganlah muka memurang. Seperti orang yang minyaki, tapi berpuasalah. Kalau kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi dari positif ke negatif. Kemudian hal mengumpulkan harta, teks kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi perintah negatif jangan, tapi setelah itu positif. Begini, harus begini. Mengenai kekhawatiran, janganlah khawatir akan hidupmu. Pandanglah burung-burung di langit. Gitu. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara seolah-olah ada perintah positif, ada perintah negatif, lalu kepada perintah positif. Sebenarnya ini apa? Kita akan selidiki lebih dalam, tapi yang cukup sederhana saja. Nah, untuk memahami pola dari perintah positif negatif kepada perintah positif, coba kita lihat, pahami dulu bahwa di Timur Tengah pada masa itu, harta itu ketika Yesus bicara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah perintah positif kepada perintah negatif. Nah, setelah itu, apa itu harta yang ada di Timur Tengah pada masa itu? Berupa baju, biji-bijian, emas, atau batu-batu yang berharga. Itu sebagai sumber jaminan untuk meminimalisasi kecemasan di masa depan. Jadi itu sumber jaminan supaya kecemasan di masa depan dengan punya ini dan punya itu minimal. Kita cemasnya itu menjadi berkurang, sangat kecil kecemasannya itu. Jadi harta itu bagi masa itu adalah berupa pakaian, biji-bijian, emas, batu berharga. Itu sangat nampak dalam pola, kalau kita lihat pola dalam Alkitab. Yusuf punya baju yang begitu indah. Itu harta bagi mereka pada masa itu. Orang mengumpulkan gandum, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya di lumbung. Nah, itu harta, seperti itu. Nah, yang menjadi persoalannya adalah kenapa Yesus larang dari perintah negatif lalu kepada perintah positif. Janganlah kamu mengumpulkan harta. Ada apa sebetulnya? Jadi ada apa sebetulnya ketika Yesus melarang? Apakah memang kita ini tidak boleh punya harta? Apakah hamba Tuhan itu nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya motor, nggak boleh punya uang? Saya pikir akan menjadi kacau balau. Tapi apa yang dimaksud dengan teks itu? Coba kita perhatikan. Harusnya di ayat 19 di situ, di situ ada kata kamu atau bagimu. Maaf, harus ada kata bagimu. Di dalam LAI kan cuma dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tapi seharusnya janganlah kamu mengumpulkan harta bagimu. Jadi kata bagimu itu sentral sebetulnya. Memang tidak muncul di LAI, tapi itu muncul di teks asli. Jadi ada kata bagimu, kata sentral bumi. Nah ini kata bagimu ini berkaitan dengan larangan. Kemudian yang kedua, kalau di dalam teks ini kita perhatikan ada kata hati dan mata. Jadi hati, bicara tentang hati, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ini bicara soal hati. Jadi motif terdalam ketika kita memandang harta itu, motif terdalam di dalam hati kita itu apa? Jadi harta itu apa ketika berkaitan dengan hati kita? Bagaimana kita memposisikan harta itu dengan hati kita terhadap harta itu? Yang kedua, kata mata dipakai di situ. Kata mata. Kata mata ini berbicara bahwa segala sesuatu yang kita lihat ini dari mata. Dari mata, semuanya dari mata. Apa yang kita pandang baik, itu semua dari mata. Gitu. Sehingga secara metaforis, secara metafora, kata mata itu berbicara tentang cara pandang. Nah, baik hati maupun mata, sampai kepada bagimu tadi, lihat worldview pandang kita. Worldview itu adalah pandangan dunia mengenai dunia ini. Jadi ada pandangan dunia Kristen dan ada pandangan non-Kristen. Nah, bagaimana pandangan Kristen tentang harta? Bagaimana pandangan dunia Kristen, non-Kristen tentang harta? Itu maksudnya.
Jadi bagaimana kita melihat worldview kita ini melihat tentang harta itu, yang Kristen, bagaimana worldview melihat harta itu yang bukan Kristen. Kenapa saya angkat ini? Saya berdasarkan pada tafsiran dari John Butler. John Butler ketika memandang teks ini, dia langsung mengangkat isme. Ada isme langsung diangkat kata. Apa yang John Butler bilang? Materialism is a big problem in society. Jadi dia bilang paham materialisme itu ada problem terbesar di dalam sosial, kehidupan sosial ini. Itulah problem terbesar materialisme. Butler bisa angkat. Kita bicara worldview. Ketika Yesus jangan di dunia ini worldview. Jadi bagaimana pandangan dunia Kristen kita tentang harta, gitu. Nah, berpijak dari baik bagimu maupun hartamu, maka saya angkat beberapa yang perlu kita renungkan. Saya sederhanakan. Jadi kita akan berbicara antara harta, relasi aku dan untukku. Jadi bagaimana kita melihat harta itu relasi aku dan untukku. Kenapa saya angkat ini? Harta, relasi aku dan untukku. Karena teks tadi berbicara bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta bagimu. Ada kata bagimu yang tidak ada di LAI, terjemahan LAI. Jadi ketika bicara harta, menempatkan harta. Jadi ini bicara relasi aku dan untukku. Karena bagimu, matamu, hatimu. Ada apa di sini? Maka kita akan perhatikan. Di sini saya angkat beberapa worldview. Worldview itu saya coba saya sederhanakan lagi. Worldview itu kayak kacamata yang kita pakai. Jadi kacamata yang kita pakai. Jadi kalau saudara pakai kacamata ribbon, Bapak Ibu pakai kacamata ribbon, maka semuanya yang dilihat itu gelap. Pagi hari, Bapak Ibu datang pagi hari masuk kantor, tapi pakai ribbon, selamat malam. Siang hari pakai ribbon, selamat malam terus. Karena kacamatanya itu hitam, ribbon. Jadi worldview itu atau pandangan dunia itu ibarat kacamata. Kacamata itu kita memandang ini apa yang kita pandang dunia ini, memandang dunia dan sekitarnya. Cuma persoalannya worldview bukan hanya sekumpulan. Worldview itu adalah sekumpulan isme-isme atau keyakinan kita, tapi bukan cuma sekumpulan apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini itu kita hidupi di dalam hati dan kita hidupi di dalam kenyataan hidup kita, dalam tindakan. Itulah worldview. Nah, karena itu ketika bicara harta, aku dan untukku, yang muncul adalah egoisme. Ketika bicara, kenapa Yesus larang? Janganlah kamu mengumpulkan harta. Itu karena berkenan dengan egoisme. Walaupun Butler tadi sudah angkat materialisme, tapi saya angkat dulu egoisme. Egoisme itu adalah untukku dan untukku. Jadi kalau orang sudah bicara harta, lalu untukku dan untukku, ya ini pahamnya egoisme. Di dalam pikirannya itu untukku dan untukku. Oleh karena itu pernah satu kali katanya, Sokrates itu ditanya sama temannya. Sokrates, kamu kok punya murid-murid hebat? Salah satu murid Sokrates adalah Plato, yang sangat terkenal pada masa filsuf keemasan. Kenapa kok Sokrates? Apa sih yang menjadi kuncinya kok murid-muridmu itu orang-orang hebat? Sokrates jawab, gampang. Kuncinya sederhana. Kalau ada orang mendaftar jadi murid saya suruh ke belakang. Di belakang rumah saya ada kolam ikan. Saya suruh dia, ayo kamu pergi ke belakang, lihat di kolam ikan itu. Di kolam itu ada apa? Kalau orang itu balik ke saya dan dia lapor, saya lihat di kolam itu bayangan saya, itu saya tolak. Loh, kenapa Sokrates kamu tolak? Yang mana yang kamu terima? Kalau ada orang datang ke saya untuk berguru ke saya suruh ke belakang, kemudian dia lihat dan dia lapor saya balik. Dia bilang begini, saya lihat di kolam itu adalah ikan. Itu saya terima. Itu murid yang objektif. Memang itu kolam ikan kok, bukan kolamnya dia. Jadi objektifnya kolam itu kolam ikan. Makanya nggak ada di situ ikan. Walaupun yang nampak bayangan bukan kolam dia. Ikan, karena itu kolam ikan. Jadi balik ke aku. Karena itu Amsal katakan begini, si lintah itu
punya 2 anak perempuan untukku dan untukku. Jadi si Linta itu punya 2 anak perempuan untukku dan untukku. Orang egoisme itu untukku, untukku, untukku. Jadi kalau harta di dalam pikirannya, di dalam pandangan dunia ini untukku, 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 wah rusak. Itu rusak. Sangat rusak. Dunia ini menjadi rusak. Bahkan dunia kekristenan itu menjadi sangat rusak. Oleh sebab itu saya sudah berkata, janganlah mengumpulkan harta bagimu. Gitu. Jadi bersifatnya egoisme. Nah, kemudian coba kita mencoba untuk menelusuri ke dalam. Ada apa sih sebetulnya? Nah, saya mau bilang kepada kita semua, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita ini bukan hanya sekedar ada. Kita ini bukan hanya sekedar eksis. Saya ini bukan hanya sekedar ada. Tapi saya ini eksistensial. Apa itu eksistensial? Eksistensial adalah ada dan berelasi. Kita tidak seperti batu atau kursi atau meja, hanya sekedar ada. Kita adalah manusia yang ada tapi berelasi. Relasi kita bukan hanya aku dan aku, atau aku dan untukku. Ini yang menjadi persoalan. Egoisme adalah aku dan aku. Relasinya aku dan aku. Melihat orang lain itu untukku. Ini yang menjadi parah. Ketika itu masuk di dalam wilayah dunia kerja, menjadi repot. Orang lain itu hanya dilihat mesin produksi bagi keuntungannya sendiri. Jadi orang itu kerja keras, banding Tuhan itu dianggap mesin. Yang untung saya. Itulah egoisme. Itu yang Yesus katakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta bagimu. Itu harta relasi antara aku dan untukku. Itu egoisme. Jadi kita itu berelasi. Relasi kita ini aku sesama dan Tuhan. Itu relasi kita. Bukan aku dan untukku. Atau aku dan aku. Secara jujur, saudara, saya ini diakui sebagai saya. Karena ada Bapak Ibu Saudara. Aku diakui sebagai aku karena ada engkau, ada dia, ada mereka, ada kamu. Tidak mungkin ada aku tanpa kamu, dia, mereka, dan kalian. Tidak mungkin. Ada aku karena ada kalian, atau aku yang lain. Itu relasinya. Tapi egoisme hanya memandang semuanya ini aku. Saudara jadi pemimpin, Bapak Ibu jadi pemimpin, ketika egoisme di dalam pemikirannya, orang lain itu alat produksi. Alat produksi bagi apa? Bagi keuntungannya. Karena aku dan untukku. Jadi itu. Makanya Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta bagimu. Jangan egoisme ketika memandang tentang harta. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang kedua ini dari Butler tadi, John Butler, seorang penafsir dari kitab Matius, dia mengangkat tentang materialisme. Bagaimana dengan materialisme? Antara harta kemudian kepada materialisme. Harta, aku, dan untukku. Lalu masuk kepada materialisme. Nah ini berbahaya juga. Ini yang dilarang oleh jangan kamu mengumpulkan harta bagimu. Kalau kita di dalam pikiran kita sendiri, materialisme ini bahaya sekali. Kenapa bahaya? Karena yang dianggap bernilai, ukuran value, ukuran kebahagiaan, itu materi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada hamba Tuhan diukur dari materinya. Ketika saya memandang orang itu, hamba Tuhan itu, saya ukur dari materi. Itu menjadi rusak. Materialisme itu menyangkali yang spiritualitas. Jadi materialisme itu menyangkali yang namanya kerohanian. Tidak ada dunia rohani. Semuanya itu nilai dan keberhargaan itu materi. Yang dibendakan. Benda yang dinilai itu bernilai. Gitu. Jadi kalau kita di sini materialisme, orang itu kita hargai berdasarkan ukuran berapa banyak yang dia punya. Penghargaan kita jatuh di situ. Barometernya itu. Berapa banyak yang dia punya. Materi yang dia punya itu apa. Seberapa banyak. Sebanyak itulah penghargaan saya kepada dia. Ini materialisme. Bapak Ibu, Saudara, saya lihat masih sangat muda. Banyak yang muda-muda ini. Janganlah terjebak dari materialisme ini, bahaya. Jangan juga merasa minder karena tidak punya apa-apa secara materi. Karena nilai dan keberhargaan kita bukan di situ. Ketika kita menaruh nilai dan keberhargaan kita di situ, materialisme namanya. Kita jatuh di situ. Keberhargaan seseorang dan keberhargaan kita bukan kepada materi yang ada kita bawa. Tapi kepada kemanusiaan itu sendiri. Saya ini berharga karena saya manusia.
sebagai ciptaan Tuhan. Orang itu berharga, bernilai baik, karena dia adalah sesama, sama seperti saya. Kemanusiaan, bukan keapaannya yang dia bawa. Atau bukan keberapaan yang dia bawa. Bukan jumlah. Oleh karena itu Yesus berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Persoalannya bukan harta. Bukan jumlah harta, berapa banyak harta, tapi di hati. Hati ini yang menilai. Jadi jangan sampai terjebak kepada materialisme. Antara, itulah relasi antara aku dan untukku. Di dalamnya di sini, materialisme itu menjadi bahaya ya. Berikut adalah mamonisme. Mamon. Ketika bertahap, mulai dari egoisme, kemudian materialisme, nilai keberhargaan itu di harta atau benda, maka akan memuncak kepada mamonisme. Itu ada yang ditulis dalam teks tadi. Kamu itu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena konsekuensi logisnya ada dua nih, pasti salah satu diabaikan, yang satu diutamakan. Konsekuensi logis, kalau kepada dua, mengabdi kepada dua. Karena itu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena konsekuensi logisnya salah satu diabaikan, satu diutamakan. Gitu. Nah, mamonisme, ketika aku dan untukku, mulai dari egoismenya, materialisme, memuncak kepada mamon. Wah, ini semakin menjadi kacau cara berpikir. Wawasan dunia Kristen bukan seperti itu. Harta itu tidak pernah menjadi tuan bagi kita. Harta itu adalah daya cipta manusia itu sendiri. Uang itu diberi nilai oleh manusia yang memberi nilai. Sepotong kertas berapa sih nilai intrinsiknya? Hanya sepotong kertas. Nilai intrinsiknya, nilai di dalam kertas itu berapa sih? Kecuali manusia yang memberikan nilai 10.000 sampai 100.000 selembar kertas. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi tuan? Jadi menjadi kacau cara berpikir. Ketika aku dan untuk. Sebab itu Yesus berkata, jangan kamu mengumpulkan harta bagimu dalam cara pandang, dalam worldview Kristen dan non-Kristen. Berbenturan. Tuhan kita adalah Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan. Karena itu pernyataan mengatakan bahwa kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Apapun keadaannya memang benar. Kalau non-Kristen dalam pandangan dunianya bergantung kepada berapa banyak yang saya kumpulkan, itulah kebahagiaan sejati. Itulah non-Kristen. Apalagi mentuangkan harta atau kekayaan. Di kampung saya kan penghasil pala, pohon pala nih. Satu kali pendeta kunjungi jemaatnya, bilang, Om, kenapa kok nggak masuk gereja kemarin? Gitu, hari Senin dia kunjungi. Kemarin kok nggak masuk gereja? Waduh, Pak Pendeta, saya dilema. Kenapa dilema? Tanya Pak Pendeta. Begini katanya si Om, begini Pak Pendeta. Lebih baik mana? Saya tanya ke Pak Pendeta, lebih baik mana? Saya menjemur pala, tapi memikirkan Tuhan. Daripada saya di dalam gereja, memikirkan pala yang sedang dijemur. Pilih yang mana Pak Pendeta? Jadi ini, diperbudak. Itu diperbudak ya, diperbudak. Harta itu memperbudak ini. Makanya orang itu kerja, banting tulang siang dan malam. Nggak kenal mana siang, mana malam, diperbudak. Itu mamon. Ya. Apa yang terjadi? Nah, kenapa saya bilang presaposisi kita, keyakinan Allah kita bahwa firman Tuhan itu relevan sepanjang zaman, sepanjang masa, di segala abad, di segala tempat. Pesannya itu tetap relevan. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan fenomena crazy rich. Kaya tipu-tipu atau kaya menipu orang lain. Kenapa? Karena ininya rusak. Cara berpikirnya salah. Worldview-nya salah. Orang Kristen tak begitu. Kalau memang egoisme, kalau memang materialisme sampai kepada mamon, harta menjadi tuang, maka apa yang terjadi? Saya catat, maka tanpa relasi aku dan engkau juga Tuhan. Ketika relasinya harta, relasinya aku dan untukku, itu yang dikedepankan, dihidupi, dihayati dalam hati, konsekuensinya adalah
kehilangan relasi aku dan engkau juga Tuhan. Pemikiran kita di dalam iman Kristen, kita meyakini bahwa harta kita yang kita capai walaupun kerja keras kita, tapi itu tetap berelasi dengan Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Sekaligus berelasi dengan sesama. Itu yang saya bilang tadi, kita bukan hanya sekedar ada untuk diri kita sendiri, tapi kita ini ada untuk Tuhan dan sesama. Makanya ketika janganlah kamu mengumpulkan harta bagimu itu yang ditekankan kehilangan relasi aku, engkau, dan juga Tuhan. Apa yang terjadi di dalamnya? Kehilangan konsep penata layanan. Kita ini pengelola. Di dalam iman Kristen kita ini pengelola. Semua apa yang kita capai, semua apa yang kita dapat, semuanya itu kita itu adalah penata layanan. Kita hanya pengelola. Jadi kalau pengelola hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, itu rusak, pengelola yang buruk. Namanya pengelola adalah bagaimana kita menata, melihat itu sumbernya dari Tuhan, tapi melihat kepada sesama. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang masih muda, kemudian suatu saat menjadi pemimpin, jangan pernah memperkaya diri. Anda kaya, orang lain juga kaya. Itu karena ada relasi antara aku, engkau, dan Tuhan. Penata layan. Kita ini pengelola. Jangan bicara uang banyak kepada bawahan, tetapi bawahan menderita dan sengsara. Itu namanya relasinya. Aku dan untukku saja. Tanpa relasi aku, engkau, dan Tuhan. Jadi, konsekuensi kehilangan konsep penatalan. Kita ini pengelola, sumbernya dari Tuhan. Dan kita selalu melihat kepada sesama. Kehilangan prinsip harta sebagai alat haluan berkat bagi sesama. Jadi konsep kita, harta, uang, atau segala macam, itu hanya saluran atau alat. Tidak lebih. Hanya alat. Tidak lebih. Dalam kacamata itulah. Kenapa Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan kumpulkan bagimu. Tapi kumpulkan bagimu dalam relasinya. Dengan engkau dalam relasinya kepada Tuhan. Semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Apapun keadaan kita, kekayaan sejati sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tanpa ada apa-apa dalam hidup kita, tetap kaya di dalam Tuhan. Kalaupun kita berlimpah harta, lihat orang lain. Yang adalah sesama. Yang adalah aku yang lain. Karena Tuhan mempercayakan aku sebagai Allah. Amin.